Kericuhan mewarnai aksi protes puluhan aktivis GMNI di kantor Bupati Sika, Nusa Tenggara Timur. Massa mencoba menerobos masuk ruangan Sekda Sika, namun dihalang oleh petugas keamanan. Aksi saling dorong dan cekcok pun tidak terhindarkan. Para aktivis ini menuntut agar Pemkab memperhatikan belasan warga Kabupaten Sika yang terlantar saat mengikuti program transmigrasi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat beberapa bulan lalu. Kami komunikasi sama pemerintah di sini tidak pernah untuk informasi untuk bilang pulang entah kapan-kapan, kami tidak tahu. Ya, hanya dia janji saja nanti terus. Artinya sampai di sana tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti janji pemerintah. Usai berdialog, Pemkab Sika berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan Pemprov serta pemerintah pusat. Karena keputusan otorisasi ini di luar kendali kita, itu ada di provinsi dan pusat, sehingga harus banyak berpesan. Ada yang 7 orang lagi pas Sekda di sana mereka. Nah, itu yang harus kita pastikan. Kalau mereka memutuskan pulang, tentu ada persyaratan. Ada. Pemkab Sika juga menekankan adanya sejumlah aturan untuk pemulangan transmigran. Sementara kebutuhan fisik para transmigran yang telah kembali akan dibantu oleh Dinsos. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Aksi protes mahasiswa yang berlangsung ricuh di kantor Sekda Sika, Nusa Tenggara Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Sejumlah elit partai politik bertemu, pimpinan Partai Nasdem, Gerindra, dan PKB bersua di kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Apa yang dibahas dan direncanakan? Kita akan hadirkan informasinya. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Dua pelaku jambret yang biasa beroperasi di kawasan Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara diringkus petugas. Kedua pelaku yang sudah 5 kali beraksi menargetkan korban yang sedang bermain handphone di pinggir jalan. Inilah aksi petugas kepolisian yang menyamar menjadi penumpang angkot. Begitu melihat pelaku spesialis jambret yang sudah menjadi target, petugas langsung melompat keluar dan meringkus pelaku yang sedang berada di pinggir jalan di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua pelaku langsung diborgol dan tidak bisa berkutik lagi saat digelandang ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi dan menargetkan korban yang sedang bermain handphone di pinggir jalan. Ada berapa pelaku, Bang? Sementara ini yang kita amankan ada 2 orang. Jadi mereka ada yang sebagai pengalih perhatian dari korban, ada juga yang melihat situasi dan salah satunya melakukan penjambretan. Untuk meminimalisir tindak kejahatan di jalan raya, petugas kepolisian akan terus melakukan patroli dan aksi cepat tanggap terhadap aksi kejahatan yang terjadi di kawasan rawan kejahatan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penangkapan 2 pelaku pemalakan terhadap sopir truk di kawasan Kayu Besar, Jakarta Barat viral di media sosial. Salah satu pelaku terbukti positif mengonsumsi narkoba. Viral di media sosial, tim Buser Polsek Cengkareng menangkap 2 pelaku pemalakan terhadap sopir truk di kawasan Kayu Besar, Jakarta Barat. Saat penangkapan, SH 33 tahun dan IF 31 tahun sempat melakukan perlawanan. Diketahui operasi tersebut dilakukan atas laporan dari korban sopir truk kepada pihak kepolisian. Reskrim Polsek Cengkareng langsung mendatangi TKP dengan dibantu dengan sopir truk. Akhirnya kita menggunakan sopir truk itu dengan kendaraannya untuk ke TKP. Dan setelah sampai di TKP, kami berhasil mengamankan 2 orang yang diduga pelaku pemalakan. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu pelaku mengaku melakoni aksinya sejak 4 bulan lalu dengan target truk yang berasal dari daerah luar Jakarta. Mereka memalak korban dengan nominal 100 hingga 300 ribu rupiah. Selain itu, dari salah satu pelaku terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
Hingga kini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cengkareng dengan sangkaan pasal 365 KUHP tentang pemalakan disertai pengancaman dengan ancaman 15 tahun hukuman penjara. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Gang Cempaka, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Gang Cempaka, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Petugas yang datang langsung berupaya menjinakkan api dan mencegah api merambat ke bangunan lainnya. Namun, gang yang sempit sempat menyulitkan petugas memadamkan api. Terbakarnya adalah rumah padat hunian yang terbakar. Kurang lebih kami mengerahkan sampai saat ini adalah 25 unit dengan kekuatan 120 orang personel gitu untuk petugas itu. Untuk sementara Pak, ini ada berapa rumah yang terbakar, Pak, perkiraan aja Pak? Untuk diperkirakan belum bisa Pak, karena kami sedang melakukan pemadaman, jadi kita belum sempat melakukan pendataan apakah sudah berapa yang menjadi korban kebakarannya ini. Tapi kami sudah sampai saat ini sudah berusaha memblokir dan alhamdulillah sudah terblokir, tidak ada lagi perambatan, kita tinggal fokus pada pemadaman yang area terbakar. Kemungkinan ada bangsa, ya kira-kira bangsa 5 rumah mungkin ya. 5 rumah ya? Sama kos-kosan apa ini? Ya rata-rata petakan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 25 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad santri yang hanyut terseret arus deras Sungai Aek Singolot di Mandailing, Natal, Sumatera Utara akhirnya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Jasad korban ditemukan oleh sejumlah pelajar yang tengah melintas di atas jembatan. Jasad santri yang hanyut terseret arus deras Sungai Aek Singolot di Mandailing, Natal, Sumatera Utara akhirnya ditemukan sejumlah pelajar yang tengah melintas di atas jembatan. Ratusan warga pun berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan jenazah santri pondok pesantren Mustafawiyah yang hanyut 3 hari lalu. Korban hanyut karena terseret air bah yang tiba-tiba datang saat mandi di sungai. BPBD Mandailing, Natal bersama Basarnas telah 3 hari mencari korban sejak dinyatakan hilang. Bahkan pencarian dilakukan hingga radius lebih dari 20 km dengan menyisir Sungai Aek Singolot dan Sungai Batang Gadis. Pastikan ke kita sama Basarnas, kita segera turun. Setelah kita turun, udah masyarakat udah ramai ya. Dan tadi dipastikan melalui ada seorang gurunya dibuka lagi. Dia kan kenal wajahnya karena dia muridnya, karena jenazah ini muridnya ya. Dan dipastikan Ustadz tadi, guru tadi bahwa itu muridnya. Jasad korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Panyambungan dan langsung dipulangkan ke rumah duka di Siak, Riau. Pesawat Lion Air rute Jayapura, Jakarta menabrak Garbarata, Bandara Udara Mopah Merauke, Papua Selatan saat akan lepas landas. Pihak Lion Air menyatakan tengah melakukan investigasi lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Pesawat Lion Air rute Jayapura, Jakarta menabrak bagian Garbarata di sekitar area ruang tunggu keberangkatan Bandar Udara Mopah Merauke, Papua Selatan saat akan lepas landas. Penumpang sempat panik saat mendengar suara keras di bagian sayap kanan pesawat yang menabrak dinding kaca Garbarata.
Tabrakan terjadi saat pesawat tengah memutar haluan. Bagian kaca garba rata dan sayap pesawat pun rusak. Para penumpang pun kecewa dan mendatangi kantor Lion Air di bandara untuk mempertanggungjawabkan nasib mereka. Pesawat dia retak ya. Pertama ada yang teriak. Saya kaget, kan saya lagi duduk, ada yang teriak kalau saya pesawat retak. Terus salah satu dari pihak kru pesawat melaporkan ke itu pilot. Dugaan sementara kejadian ini akibat human error. Hasil dari pantauan saya langsung ke lapangan, memang sepertinya human error. Sementara itu pihak Lion Air menyatakan penerbangan JT797 telah dipersiapkan dengan baik sesuai standar operasional prosedur. Saat ini Lion Air tengah melakukan investigasi lebih lanjut terkait peristiwa pesawat Lion Air yang menabrak garba rata Bandara Mopa. Penerbangan sudah dipersiapkan secara baik menurut standar operasional prosedur. Sebelum keberangkatan, pesawat dilakukan pengecekan terlebih dahulu dengan hasil layak dan aman untuk dioperasikan. Kondisi terkini, sampai saat ini Lion Air masih bekerja dengan tim yang berwenang dan terkait untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Akibat insiden ini, sebanyak 122 penumpang dan 7 awak pesawat batal berangkat. Kita beralih ke informasi lainnya, upaya menuntut keadilan atas tragedi Kanjuruhan melalui gugatan class action yang dilayangkan salah satu korban luka atas tragedi Kanjuruhan mengalami kegagalan. Gugatan ditolak, salah satunya terkait legal standing gugatan. Ketua Majelis Hakim Amin Immanuel Bureni menolak gugatan class action yang dilakukan oleh salah satu korban luka tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Kepanjen. Tuntutan ganti rugi sebesar 146 miliar rupiah yang dilakukan oleh Atoilah ditolak karena terkait legal standing gugatan. Menurut kuasa hukum Atoilah, Wasis Siswoyo, dengan ditolaknya gugatan dalam pengajuan class action tidak akan menyurutkan langkahnya untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban sejumlah pihak. Tidak istilahnya kami tidak menyerah. Jadi ini kami terus akan lakukan kelengkapan untuk persyaratan persidangan selanjutnya. Untuk mengajukan gugatan selanjutnya. Jadi akan mencari perwakilan nanti itu ya? Ya. Akan diajukan lagi. Kita akan lagi dengan tim kami dari Pakar Jati untuk mengkoreksi ulang. Sehingga nanti gugatan yang kedua ini tidak Polisi menduga ada motif lain selain ekonomi dalam kasus pembunuhan berantai Wawon CS. Informasi yang satu lagi untuk Anda.